Adik-adik koas, kali ini saya mau cerita tentang bagaimana melakukan anamnesis riwayat imunisasi pada anak. Prinsipnya kita harus menguasai jadwal imunisasi IDAI, kita paham imunisasi dasar, imunisasi booster, kita juga paham imunisasi program pemerintah tuh yang mana aja, dan imunisasi yang belum menjadi program pemerintah tuh yang mana saja. Nah, ini jadwal imunisasi IDAI dapat di-download, banyak sekali informasinya di internet, dan jangan lupa tulisan yang kecil-kecil ini sangat bermanfaat ya untuk kita menguasai masing-masing dari program imunisasi tersebut. Imunisasi dasar adalah memberikan kekebalan primer pada seseorang terhadap penyakit tertentu. Nah, program pemerintah imunisasi dasar itu selesai di usia 9 bulan. Kalau kita ngelihat jadwal imunisasi, maka kekebalan primer itu yang warna biru. Nah, program pemerintah itu imunisasi primernya, imunisasi dasarnya ya, itu di usia 9 bulan. Varicella kekebalan primernya diberikan pada saat 12 bulan, tapi kan belum jadi program pemerintah. Hepatitis A juga 12 bulan. Ya, jadi yang biru-biru ini kita sebutnya imunisasi dasar. Di puskesmas, imunisasi dasarnya ya sampai 9 bulan, terdiri dari 3 kali DPT, 1 kali BCG, kemudian 4 kali polio, 4 kali hepatitis B, ya, dan 1 kali campak rubella. Jadi jangan pernah bilang imunisasi dasar lengkap. Kalau kita nggak tahu imunisasi dasar itu sampai umur berapa dan apa aja. Imunisasi dasar itu imunisasi primer, ya, jadi memberikan kekebalan pertama kali dia ketemu dengan antigen yang disuntikan melalui vaksin. Kemudian kita lihat imunisasi booster. Imunisasi booster adalah imunisasi lanjutan. Diberikan untuk meningkatkan kembali daya imun tubuh yang mungkin dengan seiring berjalannya waktu mulai turun. Ya, jadi imunisasi booster itu diberikan saat imunisasi primer dianggap tidak lagi efektif untuk melindungi. Contoh, pada saat umur 9 bulan, DPT kan sudah 3 kali, tapi diberikan DPT keempat di usia 18 bulan. Dan DPT kelima di usia 5-7 tahun, lalu diberikan tetanus difteri di usia 10 sampai usia remaja. Yang ini adalah imunisasi booster yang berwarna pink salem ini. Bagaimana kita bilang seorang anak itu lengkap imunisasinya? Maka dia kita katakan lengkap kalau umurnya sesuai dengan di tabel ini, ya, pemberian imunisasinya sesuai dengan umurnya di tabel ini. Maaf. Contoh, pada pasien umur 3 tahun, kita bilang dia lengkap kalau DPT-nya sudah 4 kali, MR-nya sudah di booster, jadi sudah 2 kali, seperti itu. Seringnya nih ya kesalahan saat koas ujian pasien, kalau sudah sampai campak, dia bilang lengkap. Meskipun ditulis oleh koas imunisasi dasar lengkap sampai 9 bulan, tapi koas lupa nih, imunisasi dasar itu imunisasi primer. Pada lembar jadwal imunisasi IDAI, ini juga imunisasi primer nih, gitu, yang varicella dan hepatitis A karena memberikan kekebalan primer. Jadi kita harus tahu program pemerintah dan program non pemerintah. Contohnya ya, ini saya mau menjelaskan tentang primer dan booster. 3 dosis sebelum usia 6 bulan ini primer. Tapi kalau di booster 18 bulan dan 5 tahun, ya. Lalu dilanjutkan di umur 10 tahun. Jadi pada saat dia umur 10 tahun, harusnya dia sudah 6 kali diimunisasi DPT. Jadi kalau pasien usia 3 tahun dia baru DPT 3 kali, seringnya adik-adik koas kesimpulannya lengkap. Padahal kita harusnya nulis belum lengkap karena belum dilakukan booster yang keempat. Pada umumnya ortu akan berpikir, kalau 9 bulan udah lengkap, ya lengkap. Nah, ini juga salah kaprah. Oleh karena itu, kita jangan nanya imunisasinya lengkap apa enggak. Nah, jadi pada saat anamnesis, jangan bilang, Bu, imunisasi lengkap enggak? Enggak, kita nggak nanya begitu. Jadi trik-trik nanyanya adalah DPT, ya berapa kali tanya. MR, berapa kali? Bagus-bagus kalau saat kita anamnesis pasien, ibunya bawa riwayat imunisasi. Tapi itu kan jarang ya, adik-adik kan kalau ujian pasien kan di bangsal, di mana pasien itu sedang dirawat karena penyakit tertentu. Jadi bukan kunjungan pasien sehat. Sedangkan kalau imunisasi kan biasanya
kunjungan pasien sehat. Jadi itu mengenai dasar lengkap atau enggak, booster lengkap apa enggak, kita lihat dari tabel IDAI tersebut. Nah, ini sudah saya ulang tadi. Nah, bagaimana dengan vaksin program non-program pemerintah? Vaksin yang menjadi program pemerintah akan disediakan gratis di seluruh pelosok negeri. Bukan berarti vaksin ini jelek. Kadang-kadang ibu-ibu bilang, yang mahal aja deh dok, yang nggak panas gitu ya. Padahal sebenarnya dia gratis karena dia merupakan program pemerintah. Diberikan di rumah sakit swasta ataupun di praktek pribadi pun tetap aja isinya sama bagusnya karena memang diproduksi oleh Bio Farma. Dan merupakan program yang memang ada hasil yang akan dicapai, yaitu harus tercapai cakupan tertentu dengan tujuan memunahkan atau mengeradikasi sebuah penyakit. Dan seluruh kegiatan ini dibiayai oleh negara. Yang nyuntik juga dapat uangnya dari negara, kemudian penyimpanannya juga semua dikelola oleh negara ya. Nah, ini contoh vaksinnya. Dan yang belum menjadi program Depkes itu belum diproduksi mandiri, kebanyakan masih impor, dan belum menjadi kebijakan, belum ada biaya yang dialokasikan dari APBN. Belum jadi program bukan berarti tidak penting. Jadi saya lebih senang menyebutnya program non-program dibandingkan dengan wajib atau tidak wajib. Kalau wajib, kesannya tuh kalau kita nggak ngerjain juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan sebenarnya pada hakikatnya imunisasi bukan wajib, tapi hak. Kalau hak itu kita nggak ngambil, kita yang rugi. Ya, dosen saya di FKUI itu Dr. Purnamawati selalu bilang, imunisasi mah bukan wajib, tapi hak. Kalau hak kita nggak ambil kita rugi, kita ambil kita yang untung. Jadi kalau imunisasi dikerjakan maka kita yang untung karena itu adalah hak kita. Dan kalau belum jadi program, bukan berarti tidak penting. Bisa jadi dalam rencana program ke depan atau dalam proses menjadi program, misalnya seperti itu. Contoh yang saya merahin ini, HIB adalah Haemophilus influenza yang merupakan penyebab utama infeksi susunan saraf pusat pada anak balita ya atau pada anak di bawah batita. Sekarang sudah menjadi program pemerintah yang menjadi combo satu suntikan dengan DPT. Dulu HIB masih mahal ya, satu suntik bisa 500 atau 600 ribu. Pada saat dulu belum jadi program, apakah HIB ini tidak penting? Tentu penting, karena angka kematian karena HIB tinggi sekali. Rubella ya, rubella pada orang dewasa yang imunokompeten mungkin tidak menyebabkan masalah serius, tetapi pada janin dalam kandungan dia bisa menyebabkan disabilitas ya, kebutaan, kelainan jantung dan sebagainya. Dan sekarang telah gratis menjadi program pemerintah. Pneumokokus saya garis bawahi karena ini merupakan perjuangan yang cukup panjang. Sekarang sudah mulai ada beberapa tempat yang sudah disediakan pneumokokus gratis, namun kita tunggu kabar baiknya untuk seluruh Indonesia. Ada juga program yang menjadi program daerah, misalnya DKI Jakarta memberikan vaksin CA cervix gratis kepada anak remaja putri. Ya. Jadi ketika itu belum jadi program, yang mesti dikasih tahu sama orang tua adalah bukan berarti itu tidak penting. Kalau ada dana, yuk kita vaksin ya, yang program rekomendasi IDAI. Kalau tidak ada dana, yuk kita nabung gitu. Kenapa? Karena imunisasi itu sangat-sangat penting ya. Saya tidak membahas imunisasi di sini, saya hanya memberi tips bagaimana menggali riwayat imunisasi pada saat adik-adik koas nanti ujian pasien ataupun di lapangan. Contohnya gini ya. Kalau program pemerintah tuh sekolah sampai SMP, apakah kita tidak perlu sekolah sampai SMA atau nggak perlu kuliah? Itu kan salah ya. Jadi kalau program pemerintah DPT, HIB, hepatitis B, BCG, dan MR, bukan berarti yang ini nggak usah. Yang ini tetap penting, tapi kita berupaya sendiri. Sama seperti wajib belajar tadi ya, sampai SMP, tapi kita juga kan ingin sekolah, bahkan sampai S3. Setelah anamnesis, kita harus membuat kesimpulan. Jadi imunisasinya lengkap apa enggak? Nah, jangan lupa lengkap karena sesuai usianya dia sudah memenuhi semua jadwal imunisasi ya, yang ada di tabel IDAI itu.
Kalau tidak lengkap, harus dimasukkan ke dalam daftar masalah. Nanti pada saat pembuatan status, terus daftar masalah, berarti imunisasinya tidak lengkap. Nah, nanti ada terapinya. Sarannya apa? Imunisasi kejarnya seperti apa? Nah, jangan sampai gara-gara ini kemudian udah bagus-bagus ya buat statusnya, tapi akhirnya gara-gara riwayat imunisasi jadi nilainya jadi berkurang. Nah, sedangkan kita tahu bahwa sebenarnya imunisasi bukan kompetensi dokter anak, tapi kompetensi dokter umum. Jadi harus paham ya, bahkan bidan aja belajar kok imunisasi. Nah, gimana kita bertanya kepada ibu yang lupa, ditanya apa lupa, tanya apa lupa ya. Nah, imunisasi BCG itu khas ya, diberikan di lengan atas dan jadi bisul, jadi bernanah. Nanahnya tuh lama sekali ya di lengan kanan atas. Jadi ibu-ibu pasti ingat kalau sudah di BCG. Dan kita bisa periksa pada pemeriksaan fisik ada skala BCG. Untuk DPT combo biasanya di paha. Nah, pentabio tuh risiko panasnya cukup tinggi ya, cukup sering ya. Pada 100 anak bisa jadi 80-90% anak pasca disuntik pentabio dia demam. Kalau MR dia ingat diberikannya di usia 9 bulan. Bu, waktu lagi fase makan ya, fase empasi itu udah imunisasi belum, Bu? Oh, belum dok. Dia terakhir imunisasi ya masih ASI eksklusif, ya kan? Berarti jangan-jangan dia belum dapat. Contohnya gitu. Untuk imunisasi lanjutan bisa kita tanya ya, yang umur 2 tahun, kita tanya waktu 2 tahun dapat apa enggak, umur 18 bulan ya. Kita tanya juga waktu di sekolah ikut bulan imunisasi anak sekolah atau enggak. Nah, satu lagi yang lupa saya catat adalah jangan lupa tanyakan apakah waktu itu ikut PIN. Nah, misalnya waktu itu ada program ORI ya, Outbreak Response Immunization, itu sekitar 2017 ya, 2017-2018 itu negara kita mengalami wabah di lokus-lokus tertentu ya, Jawa Timur itu angka difterinya sangat tinggi, kemudian dilakukanlah program imunisasi karena outbreak tersebut. Nah, kita bisa tanya juga apakah dia ikut program itu atau tidak. Mungkin demikian paparan kali ini.